Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa, di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini, ya biasalah ya, setiap awal tahun gue selalu bikin video kayak gini. Yaitu adalah semacam rangkuman lah ya, mengenai apa yang terjadi di tahun kemarin mengenai VR. Kita tahulah di tahun 2022 itu ada beberapa poin penting di dunia VR. Selain itu, gue juga bakal bahas gimana sih nasib VR selanjutnya di tahun 2023. Yaudah kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Stay with me and let's begin. Saat ini akhirnya udah banyak banget yang tahu mengenai VR dan juga penggunaannya. Ya, di tahun 2022 fenomena Metaverse udah merambah ke dunia awam karena begitu hype-nya promosi mengenai Metaverse yang digaungkan oleh Meta di akhir tahun 2021. Nah, waktu itu gua bakal nyangka ya tahun 2022 itu adalah tahunnya Metaverse. Tapi kok gua lihat ke sininya masih melempem ya, atau cuma perasaan gua aja. Ya minimal gini aja deh, Meta harusnya rilis dulu si Horizon Worlds ke seluruh dunia biar kita bisa akses, karena sampai saat ini belum juga rilis tuh aplikasi ya. Apa kabar ya? Yang gua takutin yaitu kayak gorengan, awalnya panas, lama didiemin jadi melempem, kan jadi nggak enak gitu ya. Tapi mau gimana pun juga, Meta lagi berusaha keras buat bikin Horizon Worlds jadi lebih mantap dan bisa rilis ke seluruh dunia. Gak cuma Kanada doang gitu ya. Kita mesti paham, rilis produk itu butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Jangan khawatir, pasti segera rilis dan bakal jadi game changer di dunia Metaverse. Jangan jadikan ini sebagai gorengan yang cepat melempem, tapi lebih ke hidangan yang harus disiapkan dengan matang biar enak ya, biar enak dimakan. Trust the process. Nah, saking hype-nya fenomena Metaverse itu, akhirnya muncul banyak banget orang yang bahas mengenai Metaverse. Lucunya, orang-orang yang banyak bahas mengenai Metaverse tersebut adalah orang-orang yang bergerak di bidang cryptocurrency tanpa tahu bentuk Metaverse sejatinya itu apa gitu. Halo, apa kabar NFT? Kok melempem ya? Jadi kalau kita ngelihat tren ya, sebenarnya pembahasan mengenai Metaverse dan NFT itu benar-benar turun bro. Ya maksud gue turun bro ya. Mungkin karena banyak orang yang masih bingung dengan konsep Metaverse dan NFT itu sendiri. Jadi gak banyak yang berminat untuk membahasnya. Tapi kita gak boleh lupa ya, kalau Metaverse dan NFT adalah teknologi yang cukup penting dan bakal jadi tren di masa depan guys. Jadi kita harus tetap update dan belajar tentang kedua teknologi ini supaya kita bisa ikutan di depannya. Nah, ada juga orang yang saking semangatnya sama Metaverse akhirnya bikin sebuah video viral ya. Yaitu video dia memakai VR headset Meta Quest 2 di dalam MRT dan nunjukin, "Hey bro, gua pakai Metaverse nih, canggih banget teknologinya," kan kayak gitu. Padahal setelah gua buktiin di video ini ya, apa yang dia tunjukin mungkin keliru karena sebetulnya cara mengetik di VR belum bisa secepat itu waktu itu ya. Selain teknologi hand tracking yang belum sempurna banget, juga teknologi kameranya yang belum bisa nangkep atau track setiap pergerakan dengan baik. Nah, mengenai hoax atau enggaknya saya nggak bisa judge ya. Silahkan ditonton sendiri video yang udah saya buat berikut pembuktiannya ya guys. Dan teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Tapi teman-teman, Meta nggak menyerah begitu aja. Alih-alih mau ngembangin Metaverse yang bikin kita ngebayangin ya, masuk ke dunia sosial yang mendekati real life secara real time di dunia digital dan juga ada transaksi ekonomi di dunia gaib tersebut, Meta malah ngeluncurin produk baru yang katanya bakal meningkatkan produktivitas di dunia pekerjaan. Ya, pada tahun 2022 kemarin, Meta ngeluncurin satu produk baru yaitu Meta Quest Pro. Di mana selain grafis, dia juga punya fitur unggulan yaitu adalah eye tracking, face tracking, dan juga high resolution colorful face to cam. Di mana kita bisa merasakan dunia MR alias mixed reality di dunia nyata sehingga membantu pekerjaan dan produktivitas. Tapi sayangnya penjualannya masih belum bisa ngalahin Quest 2 ya, karena harganya yang 3-4 kali lebih mahal daripada Quest 2 ya. Jadi maksud gue gini ya, dengan harga segitu kemahalan sih kalau menurut gue, karena orang kebanyakan saat ini masih belum membutuhkan fitur-fitur unggulan tersebut, kecuali mungkin kalau harganya nggak terlalu jauh sama Quest 2. Gue yakin kalau gitu banyak yang beli sih kalau nggak jauh sama Quest 2 ya. Quest Pro katanya punya aplikasi unggulannya yaitu adalah Horizon Workrooms, di mana dengan aplikasi ini kita bisa bekerja di VR dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman secara real time di kantor virtual. Gak heran sih karena Quest Pro memang difokusin ke pekerjaan dan produktivitas katanya.
Banyak yang mengeluh mengenai Quest Pro karena harganya yang terlampau mahal. Gak setimpal sama spek yang diberikan. Ya walaupun gua sangat menghargai developer dan juga teknisi yang ngebuat mesin ini jadi mesin yang hebat gitu ya. Tapi ya apalah daya, karena gue juga sebagai pengguna merasa mengeluh mengenai harganya itu yang mahal banget gitu ya. Itu wajar kok. Kalau kita ngeluh masalah harga itu wajar gitu. Kaget lah kok mahal banget gitu, beda sama Quest 2 jauh banget ya. Banyak yang memprediksi bahwa Quest Pro bakal jadi produk yang gagal. Nah, ketika Quest Pro ditawarkan Meta dengan harga yang nihil ya, perusahaan pemilik TikTok malah ngeluncurin suatu produk VR headset saingan ya yang punya fitur colorful pass-through cam ya dan juga eye tracking. Dan ini nyaris mendekati fitur unggulannya si Quest Pro ya. Ya cuma minus di face tracking aja sih. Lah terus kenapa kalau nggak ada face tracking ya? Yang penting harganya akan murah kan begitu. Ente bayangin aja Pico 4 itu harganya 1/3 sampai 1/4 dari Quest Pro. Gak beda jauh sama Quest 2 ya. Dikabarkan alih-alih jadi saingan Quest Pro, si Pico 4 ini jelas banget bakal jadi saingan Quest 2 di masa sekarang ini. Mengenai Pico 4 ini juga udah pernah gue bahas di video ini guys ya. Nah, persaingan brand VR akhirnya baru dimulai guys. Meta akhirnya berencana ngeluarin produk VR headset yang baru lagi gitu ya, yaitu adalah Meta Quest 3, dimana ini juga lagi-lagi udah pernah gue bahas di video ini. Quest 3 itu bakal direncanain bakal rilis di tahun 2023 dan gue yakin udah jelas banget pasti bakal dirilis di event MetaConnect 2023 ya. Malah selain Quest 3, Meta juga ngerencanain bakal banyak rilis produk-produk VR headset. Tapi ini masih rumor ya. Ya kita lihat aja nanti ya. Semoga Meta bisa ngeluarin produk-produk VR headset yang lebih bagus dan juga lebih murah lagi. Dan yang paling penting kembali ke visi utama Meta, yaitu mengenai konsep Metaverse yang dia gadangkan sebelumnya. Semoga balik lagi ke konsep itu. Nah sekarang kita masuk ke tahun baru nih guys ya. Ini udah usang ya, tapi nggak apa-apa, Happy New Year. Kira-kira apakah di tahun 2023 ini VR akan bangkit kembali mengajak orang-orang untuk masuk ke dunia gaib, dunia Metaverse, atau malah jadi melempem kayak gorengan didiamin semalam? Gak ada yang tahu. Duh sayang banget nih kalau melempem. Developer game VR itu sekarang udah banyak ya. Di Indonesia juga udah ada beberapa VR game developer. Jadi gua harap di Indonesia teknologi VR ini bisa bangkit dan juga maju terus ya guys. Karena dunia VR itu asik ya. Dunia VR itu penuh manfaat. Mengenai manfaat VR udah gue bahas di video yang ini guys. Pertanyaannya, jadi kita tuh harus gimana dong kalau gitu? Ya kita harus siap untuk mengejar perkembangan teknologi ini dan juga mengikuti tren di masa depan. Jadi mari kita lihat saja ya nanti bagaimana perkembangan teknologi VR dan Metaverse di tahun 2023 ini. Gimana menurut teman-teman? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kira-kira teman-teman ada ide atau ada tambahan mengenai dunia VR di tahun 2023 ini? Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk atuh di subscribe dulu. Dan juga klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru. Buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.